Motivasi: jangan takut dibenci orang. Dalam kehidupan, memang tidak bisa dipaksakan orang-orang untuk menyukai kita. Karena sebaik apapun kita, setulus apapun kita, pasti akan ada saja orang yang menyalahartikan kebaikan kita. Akhirnya malah menebar virus kebencian. Kebencian mereka terkadang diperlihatkan dengan terang-terangan, tapi juga ada yang memilih untuk bermain cantik dalam membencimu, yaitu menyembunyikan kebenciannya di balik topengnya yang ramah. Kita juga sering terkejut melihat orang yang kita anggap baik, ramah, namun sebenarnya memiliki sifat yang jelek. Bahkan terjadi juga sama orang-orang yang kita percayai seperti teman, sahabat, dan orang yang kita cintai. Ya, begitulah kehidupan dunia saat ini. Kadang semua yang kita pikirkan tidak seperti keadaan yang sebenarnya. Namun kita janganlah terbawa emosi terhadap orang-orang yang benci kepada kita, karena dengan kita emosi, mungkin inilah yang mereka inginkan. Mereka ingin melihat kita emosi, dan akhirnya kita lepas kontrol akan situasi yang ada, dan tentunya ini akan membuat mereka menjadi senang. Untuk itu, kita haruslah bijak menghadapi orang yang benci terhadap kita, dan janganlah kita terbawa arus dengan pola pikir dan pola permainan mereka. Tapi kita harus tahu, jika ada orang yang membenci kita, maka kita justru harus bersyukur, karena hidup tidak tenang kalau kita tahu ada orang yang membenci kita. Orang membenci kita bisa saja karena iri dan dengki, karena mereka tidak bisa seperti kita. Sebab kualitas kita sudah naik kelas, kita jauh lebih baik daripada orang yang membenci kita. Kalau kualitas kita berada di bawah, dia gak bakal sibuk untuk mengurusi kehidupan kita. Bersyukurlah jika kamu dibenci. Itu menandakan kamu sudah naik kelas. Bila kita dibenci, itu maknanya orang itu ingat kita. Orang yang membenci biasanya akan banyak menghabiskan waktu mengurusi kehidupan kita. Akan sulit baginya untuk melupakan hal apapun tentang kita, terutama kesalahan kita. Nah, dengan begitu kita bisa perbaiki diri terus tanpa harus pusing karena dia membenci kita. Percuma, hanya akan membuang-buang waktu kita. Orang yang menjelekkan sebenarnya orang baik, sebab tanpa disadari mereka sedang mentransfer pahala miliknya ke kita. Jadi bersyukur karena kita bisa memanen pahala tiap harinya. Orang yang menjelekkan adalah penggemar setia kita, sebab dia selalu sibuk menghabiskan setiap waktunya untuk memikirkan kesalahan dan kelemahan kita. Mereka menjelekkan sebab mereka itu tidak mampu menjadi seperti kita. Jadi umpamanya secara tidak langsung mereka mengakui kehebatan kita, untuk itu kita ucapkan alhamdulillah saja.
Untuk itu, kita wajib bersyukur ketika ada yang membenci kita. Jangan sampai kita malah marah-marah, terus ikut menebar kebencian juga. Tidak perlu risau ketika kita dibenci. Kita tidak mengganggu kehidupan mereka. Terserah mereka mau berkuar-kuar di belakang kita. Itu urusannya sama Allah, bukan urusan kita. Ingat, jangan menghabiskan waktu kepada pembenci. Lebih baik gunakan waktu untuk terus perbaiki diri, agar pembenci makin kepanasan. Lihat kualitas dirimu, abaikan saja. Ketika kamu melihat orang yang baik, pikirkan untuk menjadi seperti dia. Ketika kamu melihat orang yang tidak begitu baik, renungkanlah kelemahanmu sendiri. Setiap kata ejekan mereka, maka ini kita jadikan doa pembakar semangat. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tapi hebat dalam tindakan. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kamu belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Bercerminlah dahulu sebelum kamu membuat cermin orang lain. Berkatalah hal yang positif tentang orang lain, karena kata-kata positif selalu kembali pada sumbernya. Jangan membicarakan kejelekan orang lain, karena yang jelek itu sesungguhnya adalah orang yang membicarakannya. Jangan menjadi pribadi yang tidak sabaran ketika menghadapi spesies manusia pembenci seperti ini. Jadilah seorang pribadi yang besar dan bijak untuk menerima segala kritik mereka. Ketika orang lain membencimu tanpa alasan, ingatlah ada Tuhan yang akan selalu mencintaimu tanpa alasan. Hanya karena orang lain berbuat tidak baik kepada kita, bukan berarti kita harus membalasnya dengan cara yang sama. Agama mengajarkan bagaimana kita sabar untuk menghadapi orang-orang yang membenci kita. Lakukan hal tersebut dan rasakan betapa tentramnya hidupmu. Tidak perlu fokus memikirkan orang yang membenci kita, karena masih banyak orang yang menyayangi kita. Hidup kita, panggung kita, jangan orang lain yang mengaturnya. Jangan sampai kamu stres dan depresi menghadapi para pembenci kamu. Kamu harus menjadi pribadi yang lebih kuat dan bersabar. Jangan lupa untuk mendoakan mereka supaya sadar dan bertaubat. Bersabar itu lebih baik ketimbang menyerang balik, karena hidupmu jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang hidupnya hanya dihabiskan untuk mengatur hidup orang lain. Janganlah menyebarkan kebencian dan omongan kasar kepada orang-orang yang berseberangan denganmu. Hidupmu tidak harus diisi dengan hal-hal sekotor itu. Jangan menghina masa lalu seseorang, karena kalian tidak tahu bagaimana masa depannya. Jangan pula membicarakan kejelekan orang lain, karena yang jelek itu sesungguhnya adalah orang yang membicarakannya. Menjadi jujur mungkin tidak membuatmu mendapatkan banyak teman, tapi akan selalu membuatmu mendapatkan teman yang sebenarnya.
Biasanya orang yang suka membuka aib orang lain di hadapanmu adalah orang yang besar kemungkinan membuka aib kamu di hadapan orang lain. Lucunya, mereka menertawai kekurangan orang lain sebelum melihat apa yang kurang pada dirinya sendiri. Orang baik ialah orang yang malu jika perkataannya melebihi perbuatannya. Jangan kenal seseorang dari katanya, kenalilah seseorang dari nyatanya. Orang yang otaknya kosong paling banyak bicaranya. Saat kamu mampu memaafkan dan tersenyum kepada orang yang telah menyakitimu, kamu memastikan bahwa dirimu lebih baik darinya. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kamu belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Karma tak pernah berjalan sendiri. Ia selalu berjalan di belakangmu, menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Orang yang berpikiran dangkal selalu memikirkan hal yang merugikan orang lain.